Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Dhani Arjuna Putra, NPM 2001-2010 275 dari kelas Strategi Operasi C. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan produk dan layanan serta organisasi dan perumusan implementasi dalam strategi operasi. Nah, yang pertama yaitu inovasi, desain, dan kreativitas. Inovasi merupakan suatu yang baru dengan ide yang lebih luas dan lengkap dari penemuan. Kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional. Itu menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Desain adalah mengubah ide-ide inovatif sebagai sesuatu yang lebih konkret. Desain juga merupakan aktivitas yang dapat didekati pada berbagai tingkat. Yang pertama, kuvra berbentuk S atau inovasi. Jika ide-ide baru diperkenalkan dalam sebuah layanan, produk atau proses jarang memiliki dampak yang meningkat secara seragam dari waktu ke waktu, maka kinerja mengikuti kemajuan berbentuk S seperti gambar berikut. Pada tahap awal pengenalan ide baru, meskipun seringkali sejumlah besar sumber daya, waktu, dan usaha diperlakukan untuk memperkenalkan ide tersebut. Peningkatan kinerja yang dialami relatif kecil. Seiring berjalannya waktu, pertambahan pengetahuan dan pengalaman ide baru meningkat. Semakin ide itu mapan, perluasan kinerjanya juga semakin sulit. Tapi jika suatu ide sudah mencapai pada periode yang matang, maka akan rentan terhadap ide baru yang menyebabkan kemajuan menuju kurva berbentuk S dengan sendirinya. Kurva Henderson Cut. Model ini untuk memurnikan gagasan sederhana mengenai pemisahan antara inovasi, tahap tambahan, dan radikal. Dalam model ini, inovasi inkremental dibangun di atas komponen dan pengetahuan arsitektur yang ada, sedangkan inovasi radikal mengubah pengetahuan komponen dan arsitektur. Inovasi modular dibangun di atas pengetahuan arsitektur yang ada, tetapi membutuhkan pengetahuan baru untuk satu atau lebih komponen. Sebaliknya, inovasi arsitektur akan berdampak besar pada keterkaitan komponen, tetapi pengetahuan tentang komponen tunggal tidak berubah. Selanjutnya, pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Yang pertama, mengembangkan produk dan layanan dan mengembangkan proses untuk kenyamanan dan kemudian menjelaskan. Kami sering memperlakukan desain produk dan layanan di satu sisi. Di banyak organisasi saling terkait. Mengembangkan proses untuk menggunakan teknologi atau metode proses baru akan memiliki implikasi untuk membangun produk dan layanan di masa depan. Yang kedua, tingkat perubahan produk itu penting. Untuk memahami tingkat produk atau perubahan layanan, kita dapat membangun skala konseptual yang membantu memberikan beberapa tingkat diskriminasi antara berbagai tingkat perubahan. Selanjutnya, pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Terdapat dua pandangan tentang bagaimana mengkarakterisasi pengembangan produk dan jasa. Pada dasarnya, pengembangan produk dan jasa merupakan sebuah proses kreatif di mana pemahaman tentang mekanisme yang terlibat dalam layanan atau produk disatukan dengan kecerdikan dan bakat, di mana ditekankan pada kreativitas, kebaruan, dan inovasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap individu yang terlibat harus diberi ruang dan waktu untuk berkreasi. Ada 3 tahapan pengembangan. Yang pertama, proses pengembangan bergerak melalui serangkaian tahapan. Pada awal proses terdapat tahapan yang berkaitan dengan pengumpulan ide dan menghasilkan konsep produk dan layanan. Kemudian pada tahapan akhir proses terdapat tahapan yang berkaitan dengan membentukkan detail produk atau layanan. Nah, yang kedua, saat proses pengembangan berjalan melalui beberapa tahap, jumlah pilihan desain alternatif berkurang hingga satu desain akhir tetap ada. Prosesnya seringkali mencakup keputusan yang menyaring opsi yang dianggap tidak memuaskan. Tahapan yang ketiga, karena opsi desain yang semakin berkurang, ada perpindahan dari keadaan ketidakpastian mengenai desain akhir. Jika ada kepastian
yang meningkat. Salah satu konsekuensinya adalah kemampuan untuk mengubah desain semakin terbatas. Yang selanjutnya perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerja dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, dan fleksibilitas dan biaya. Yang pertama, kualitas pengembangan produk dan layanan. Pendekatan yang berguna jika kita ingin menilai pengembangan produk dan layanan seperti sedang berlangsung adalah dengan menggunakan perbedaan antara kualitas kebutuhan pasar dan kualitas sumber daya operasi. Kedua, kecepatan dan pengembangan produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan yang cepat telah menjadi norma di banyak industri. Kadang ini karena tekanan persaingan pasar telah memaksa perusahaan untuk menangkap imajinasi pasar dengan seringnya perkenalkan penawaran baru. Fleksibilitas pengembangan produk dan layanan. Fleksibilitas dalam pengembangan produk dan layanan baru biasanya diartikan sebagai kemampuan proses pengembangan untuk mengatasi perubahan eksternal dan internal. Selanjutnya, biaya pengembangan produk dan layanan. Biaya pengembangan produk dan jasa secara konvensional dianalisis dengan cara yang mirip dengan biaya produksi barang dan jasa yang sedang berlangsung. Nah, yang selanjutnya perumusan dan implementasi. Permulaan operasi strategi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan sebagai tujuan dan keputusan membentuk strategi. Dan kata lain, proses lengkap dalam perumusan strategi operasi yang baru akan menjadi peristiwa yang relatif jarang terjadi karena melibatkan keselarasan secara rencana, kegiatan, dan tujuan operasional. The direction of alignment. Proses perumusan strategi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Pada dasarnya, perumusan mulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menjelaskan sumber dayanya untuk mencocokkan artinya pada gambar. Mereka mulai dengan menganalisis titik Y dan kemudian menentukan titik X. Pendekatan alternatif semacam ini dilakukan dengan tujuan agar operasi menganalisis sumber dayanya tepat sehingga nantinya bisa dicari peluang pasar yang selaras. Yang selanjutnya, mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Sebagian besar organisasi yang sama fananya dengan orang-orang yang menciptakan dan menjalankannya. Sebagian besar usaha bisnis baru gagal melewati tahun pertama mereka. Penjelasan yang jelas adalah bahwa perusahaan yang gagal untuk menyesuaikan kebutuhan pasar dan sumber daya operasi karena terlalu mudah untuk salah menafsirkan kebutuhan pelanggan, atau gagal untuk mengembangkan kemampuan operasional yang diperlukan. Dalam upayanya untuk menjelaskan pola keberlanjutan yang berbeda, tipologi siklus hidup sumber daya berikut menawarkan beberapa wawasan yang menarik yang terdiri dari 3 siklus, yaitu siklus lambat, siklus standar, dan siklus cepat. Analisis apa saja sih yang diperlukan untuk formulasi? Yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar. Analisis pasar diperlukan dalam hal untuk perumusan strategi operasi. Seperti yang kita ketahui, sifat pasar adalah dinamis yang terus berubah dan perusahaan seringkali salah mengartikan reaksi pasar. Yang kedua, menganalisis sumber daya operasional. Analisis SWOT adalah titik awal untuk menganalisis sumber daya operasi. Mekanisme ini menghubungkan faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal. Bagian kekuatan dan kelemahan dari SWOT sangat berguna. Yang ketiga, kapabilitas. Ide kapabilitas ini sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Gagasan tentang kemampuan operasi bukanlah gagasan yang mudah. Kemampuan berasal dari aset yang penting secara strategis. Aset yang langka, sulit dipindahkan, sulit ditiru, dan sulit diganti. Yang selanjutnya, indikator proses perumusan selesai. Metode matriks strategi operasi digunakan untuk mengetahui dan melangkah lebih jauh tentang strategi operasi yang
dapat mengetahui aspek dasar dari strategi operasi. Yang selanjutnya di kasus dari PT Bakery Development. PT Bakery Development kembangkan sayap ke bisnis baru. PT Bakery Development memasang target peningkatan pendapatan perusahaan 45% di tahun 2008. Tahun lalu, pendapatan perusahaan adalah sebesar 770 miliar dengan laba bersih 130 miliar. Nah, tahun ini diharapkan laba bersih bisa mencapai 180 miliar. Perusahaan melebarkan sayap dengan memasuki bisnis pengelolaan air terbatu. Perusahaan memiliki kompleks perumahan yang besar dan tidak bisa lagi mengandalkan jaringan pump. Karena itu perusahaan harus membangun pusat pengelolaan air sendiri. Bisnis ini akan menjadi salah satu bisnis inti yang digarap di beberapa kota lain. Jadi tidak hanya di proyek perusahaan besar milik perusahaan saja. Ini sering dengan berkelanjutan investasi di bidang infrastruktur, jalan tol yang sudah mulai dirintis oleh perusahaan tahun lalu. Perusahaan masuk di bidang infrastruktur karena masih berkaitan dengan keahlian perusahaan sebagai perusahaan properti yang membebaskan lahan. Perusahaan juga berencana untuk mengakuisisi proyek baru baik di lini city property, landed, residential, resort, dan hotel maupun proyek infrastruktur. Yang pasti akuisisi di bidang yang disebut tadi ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera Selatan. Untuk memuluskan rencana tersebut, perusahaan melakukan aliansi strategi yang membuat strategi bisnis unit atau SBU untuk proyek-proyeknya. Perusahaan yang sudah memulai dengan venture capital yang berbasis di New York, mereka memegang 20% saham Bakeryland Development. Mereka adalah private equity firm yang mengelola dana hampir 20 miliar US dollar. Di lain sisi, strategi pembentukan SBU juga dijalankan. Di properti ada SBU yang limitless power untuk mengembangkan properti perusahaan Rasuna Epic Centrum. Mereka rencananya akan mengambil porsi saham 30%. Nantinya akan ada mitra perusahaan yang masuk dari Asia seperti Singapura dan negara Asia lainnya, dari Asia Timur serta dari Eropa dan Amerika Serikat. Dengan demikian, jika perusahaan akan melakukan ekspansi ke luar negeri sudah memiliki jejaring. Proses dan tahapan manajemen strategi yang digunakan perusahaan tersebut yaitu yang pertama, perumusan strategi. Perumusan strategi adalah tahap awal yang mencakup dengan visi misi, mengidentifikasikan peluang eksternal, organisasi dan ancaman, penentuan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang menghasilkan strategi alternatif yang memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Yang kedua, implementasi strategi. Setelah perumusan strategi yang ditetapkan, tahap selanjutnya yaitu implementasi strategi. Penerapan strategi membutuhkan keputusan pihak berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap implementasi strategi, dilakukan pengembangan strategi, pendukung budaya, merencanakan organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Yang ketiga, evaluasi strategi. Tahap terakhir yaitu evaluasi strategi. Evaluasi strategi ini merupakan alat utama untuk memperoleh informasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dalam penilaian strategi terdapat 3 aktivitas penilaian mendasar, yaitu peninjauan ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, pengukuran kinerja dan pengambilan langkah korektif. Penilaian strategi sangat diperlukan suatu perusahaan karena strategi yang berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.